Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bertemu kembali bersama kita ya di Stelsi Podcast hari ini. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ini sudah berada dua anggota dari One Project yang nantinya kita akan coba sharing nih. Kita akan berbagi tentang pengalaman mereka ya selama menekuni dunia seni peran di komunitas One Project. Baik, sobat Stelsi Podcast semuanya, sebelum kita buka ya kita pantun dulu nih sebentar. Jantung berdebar melihat orang yang disuka. Asik. Membeli tali pakai uang cash. Apa kabar sobat semua? Kembali lagi di Stelsi Podcast. Tepuk tangan dong. Oke. Ya, seperti janji saya di awal tadi, pemirsa ya atau sobat Stelsi Podcast semuanya, kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang sangat spesial ya. Hai. Sobat dari One Project. Nah, di mana One Project ini adalah sebuah komunitas belajar ya yang didirikan di SMK Telekomunikasi Sekar Kemuning Cirebon, dan ini juga menjadi wadah bagi siswa-siswi tentunya untuk berkembang mengembangkan dunia seni peran nih. Ya, sobat Stelsi Podcast juga harus tahu ya bahwa dunia seni peran ini adalah ranah dari kesastraan nih, sobat ya. Dan tidak banyak orang yang tahu juga nih bahwa dunia seni peran ini juga ada kaitannya dengan bahasa kita nih, bahasa kita sehari-hari yaitu bahasa Indonesia. Betul. Nah, karena itu terkait di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, betul ya? Betul. Nah, kemudian dari situ kita akan lebih banyak belajar, lebih banyak memahami, dan di sini juga kita sudah hadir sobat dari One Project. Nah, sebelum kita tanya-tanya mungkin kita kenalan dulu nih dari sobat kita ya, yang pertama oke. mungkin sebelah sini dulu nih. Ini aku sebutin juga gak apa sih peran aku dalam Boleh, film ini? boleh. Perkenalkan, nama aku Farah Basaki. Aku berperan sebagai Kala Noktika. Kemudian Kenalkan, nama saya Tika Gusrimanda, biasa dipanggil Tika. Peran saya sebagai Sharon. oke. Nah, berada di tengah-tengah sobat Stelsi juga ya. Saya sebagai guru SMK Telekomunikasi Sekar Kemuning Cirebon, bisa disapa atau dipanggil ya Bapak Muhammad Reza Ramadan. Nah, saya juga di sini mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, dan saya juga mengajar di kelas Farel dan juga kelasnya Iya. Ika ya. Di jurusan apa? Jurusan DKV. Jurusan DKV. DKV apa tuh? Desain Komunikasi Visual. Desain komunikasi visual. Oke, sobat Stelsi Podcast semuanya, itu ya perkenalan kita pada kesempatan ini. Dan ini tentunya kita akan tanya-tanya seputar One Project. Oh, boleh. Ya, boleh ya. Nah, kemarin seperti yang udah kita tahu di SMK Telekomunikasi Sekar Kemuning Cirebon ini kan ada komunitas belajar ya, bisa dibilang, karena berasalnya semuanya dari satu kelas ya, dari kelas DKV tadi. Nah, ini disebut One Project. Sebenarnya apa sih dari One Project ini nih? Mungkin ada yang ingin menjelaskan dulu gambarannya tuh secara singkatnya tentang One Project itu sendiri. Aku deh, mungkin menurut aku One Project itu sebuah organisasi di mana kita itu menggabungkan semua orang itu menjadi satu tim untuk saling membantu bersama, walaupun belum ada pengalaman sama sekali mungkin tentang perfilman, tentang desain ataupun yang lain, biar kita sama-sama belajar juga selama kita membuat sesuatu gitu. Oke. Membuat produk hasilnya gitu, bisa dari film, desain dan lain-lain. Oke. Nah, kemarin juga kan sudah memproduksi film ya. Iya, betul. Berapa produksi itu kalau boleh tahu? Produksi maksudnya selama ini kita Judulnya? Oh, judulnya. Iya, berapa judul yang udah diproduksi nih? Kalau nggak salah tiga Tiga. ya. 3 produksi, yaitu ada Ruang Inspirasi, Ruang Kosong, sama apa tuh, Batu Karang ya. Batu Sekarang, oke. Nah, Tika sama Farel ambil bagian di semua judul itu. Cuman dua. Aku enggak, aku baru cuma satu aja. Oh, Farel 1, Tika 2. Tiga dua. Nah,
mungkin pengalaman ya di situ ya, Iya, di pengalaman. produksi itu. Nah, mungkin apa nih yang mau apa ya, kesan pertamanya dulu lah selama mengikuti produksi yang udah diikuti di One Project tadi nih. Mungkin dari Tika dulu atau Farel dulu mungkin. Silakan. Aku dulu deh, aku dulu. Ya, boleh. Mungkin untuk awal, mungkin karena aku ada pengalaman sedikit pun, itu aku coba untuk berani dan juga coba untuk apa ya, mempelajari semuanya dalam membuat film ini. Dan walaupun ini juga pertama kali aku acting, tetap aja aku masih nervous dan aku tetap berusaha untuk melakukan semuanya gitu. Dengan baik tentunya ya. Ya, Oke. dengan baik. Tika gimana? Kalau aku, menurut aku sih seru ya, soalnya aku baru pertama kali coba kayak ginian, film-film kayak gitu. Terus langsung jadi pemeran utama kan kayak jadi agak sedikit nervous juga gitu. Oke. Nah, ke Tika lagi nih. Tadi Tika kan pemeran utama ya di dalam produksi ini. Dua Mungkin film pemeran dua utama. film pemeran Iya. utama gitu. Kalau nggak salah yang Kala ya. Yang Sharon, Oh, aku jadi Sharon. Aku Sharon, kalah, ha? dia Sharon. Heeh. Oh, ini Kala, ini Sharon. Iya. Judulnya Ruang Kosong. Ruang Kosong. Nah, di situ kan Tika pemeran utama nih. Dua judul lagi udah mengalami gitu. Nah, ada perbedaan tidak ketika menjalankan kedua peran tersebut? Kalau dari isi ceritanya juga udah beda gitu ya. Yang Ruang Kosong itu tentang aku jadi hidup sebatang kara, soalnya orang tuanya dua-duanya udah meninggal. Kalau yang di kalau yang di Batu Karang Batu itu Karang. aku perannya jadi orang non gitu. Iya. Terus berteman sama teman-teman di lingkungannya tuh semuanya orang muslim. Ya, minoritas lah ya di situnya. Oke. Paling ada temen tuh yang non muslim 1-2 orang gitu doang dari di sekolah ini. Oke. Oke, itu tadi dari Tika. Dari Farel, perasaannya gimana nih ketika menjalankan peran sebagai Kala? Senang, seru. Cuman aku kan karena side karakter doang ya. Cuman apa ya? Mungkin kalau misalnya ngafalin dialognya juga dikit palingan ya. Cuman kadang juga aku beberapa kali susah cara ekspresiinnya gitu. Itu aja sih. Oke, berarti memang step by stepnya kita sedang sama-sama belajar nih Iya, ya, gitu, dan coba lebih mendalami lagi, lebih explore lagi gitu ya. Dan ini juga karena bagian dari tuntutan gitu untuk jadi peran. Gitu. Oke, kita tahan dulu nih. Mungkin sobat Stelsi Podcast semuanya yang penasaran dengan cuplikan atau trailernya ya dari film produksi One Project ini, mungkin Pak Egi atau Nanda ya nanti bisa tampilin dulu nih ekstranya di awal gitu ya, di awal video kita nanti setelah jadi podcast ini gitu. Oke, kembali lagi nih. Kalian baik peran utama maupun peran sampingan gitu ya atau figuran, tentunya ini menjalankan karakter yang bukan diri kalian. Iya. Gitu di Beda dalam banget. ya di dalam film tersebut. Ada tantangannya nggak tuh yang kalian rasakan di situ? Of course, Soalnya karena pasti ada ya. iya masih ada. Karena juga kita kan apa ya, jadi karakter yang bukan sesuai dengan sifat kita. Kalau misalnya itu pun sesuai dengan sifat aku nggak ada beban sama sekali. Aku ya udah, aku Ngejalanin. aktingnya kayak gimana loh gitu. Cara sifat aku kayak gimana loh gitu. Langsung peranin di dalam kamera gitu. Oke. Langsung action set udah. Kala perannya protagonis atau antagonis tuh? Protagonis ya, Protagonis. protagonis lah. Aku nggak jahat. Di situ aku menjadi karakter yang misalnya kayak support sistemnya Sharon lah pas dia lagi sendiri gitu, karena dia nggak punya kedua orang tua dia. Oke, kira-kira nanti kalau ada produksi lagi, terus kamu dikasih peran untuk jadi antagonis, bisa nggak tuh kira-kira? Boleh kok, aku seriusnya maunya sih jadi antagonis. Antagonis. Justru maunya jahat. Soalnya aku mau nyobain gimana gitu, Nyobain, penasaran oke. juga. Itu tantangan gitu ya. Betul betul betul. Kalau dari Tika sendiri gimana tantangannya? Kalau tantangan sih ya sama kayak Farel tadi ya, soalnya itu menjalani bukan dari diri aku sendiri, jadi Iya. kayak
masih harus beradaptasi lagi gitu supaya dapat feel-nya jadi pemeran utama itu. Oke, oke. Jadi memang ketika nanti ada produksi lagi, Tika kan sudah 2 kali ya mengikuti produksinya, filmnya. Kemudian perannya juga sebagai protagonis juga, Iya, protagonis. dua-duanya. Nah, mungkin kalau misalnya kayak Farel tadi deh dikasih peran yang berbeda dari peran semula, gimana nih? Mau aja soalnya kayak kalau antagonis kayaknya lebih seru deh. Nah, Seru. iya Marah makanya gitu ya. itu. Lebih seru soalnya. Oke. Kalian tahu nggak nih kalau misalnya ketika kita acting di depan kamera gitu ya. Nah, bukan hanya kita menampilkan karakter dari peran itu sendiri gitu, melainkan juga harus membawa penontonnya itu terbawa sama karakter kita gitu. Masuk sama kata-kata atau mungkin tindakan, ekspresi yang kita ungkapkan gitu tuh. Iya, iya. Nah, sejauh ini gitu ya, ketika kalian sudah memerankan beberapa peran di produksinya One Project, ada tanggapan apa aja nih dari rekan-rekan atau keluarga mungkin barangkali? Keluarga kayaknya belum nonton Belum deh. Kayaknya Belum nonton, teman-teman iya. Iya. support. Sebenarnya gitu. Cuman kalau misalnya dari rekan, menurut rekan-rekan aku, kata mereka sih udah bagus, udah lumayan gitu untuk pertama kali acting. Jadi pas aku dengar tanggapan dari mereka kayak gitu, aku langsung jadi seneng gitu kan. Aku mau coba deh aku mau nyoba acting lagi gitu. Aku mau nyoba masuk ke dalam film lagi gitu. Oke. Yang Tika, mau dimasukin sih. kalau dari Tika ada feedback yang mungkin kesannya kritikan atau mungkin Kalau kritik kan ada, Ada. kayak intonasi gitu sama Iya. ya dialognya gitu. dialognya Kecepatan gitu tuh. Kecepatan, oh, Kayak masih kayak menghafal gitu tuh. oke. Nah, itu mungkin proses ya. Proses. Karena ya. memang seperti ini, kalau misalnya kalian dinilai sama orang, otomatis kalian akan menerima yang bagusnya dulu biasanya kan. Nah, Habis gitu. itu Nah, kritiknya. tapi ketika kita menerima kritikan, nah ini seolah-olah pertentangan batin nih. Gitu. Apakah kita mau menerima atau mau setuju sama kritikan tersebut untuk menjadikan diri kita belajar? Iya. Nah, karena ini jarang banget nih ya orang-orang yang mau dikritik gitu kan. Jarang. Mungkin dari sini juga ya kalian berada di One Project ini sudah mengikuti beberapa produksi filmnya. Nah, otomatis kalau misalnya ada feedback atau masukan seperti itu, berarti ini bisa kalian jadikan sebuah improv juga nih. Iya. Ya, bisa kalian jadikan masukan yang sekiranya nanti ketika ada produksi lagi dan kalian tadi juga menyukai tantangan gitu ya ketika harus diberikan peran yang lain. Iya. Nah, ini bisa jadi masukan mungkin ya buat kalian nanti di produksi berikutnya. Oke. Oke, kita lanjut nih sobat Stelsi Podcast semuanya ya, masih bersama kita di dalam Stelsi Podcast SMK Sekar Kemuning Cirebon. Nah, kalau tadi kita bahas tentang produksi filmnya, nah sekarang mungkin hal atau prestasi apa nih yang sudah kalian pernah capai gitu ya, baik di dalam One Project sendiri maupun di dalam kehidupan kalian ya, yang khususnya yang berkaitan dengan dunia sastra atau seni peran nih, barangkali mungkin bisa diceritain. Kalau seni peran paling yang Batu Karang itu Iya. peringkat 7 dari provinsi itu. Jadi 1 Jawa Barat peringkat 7 dari 27 kalau nggak salah. Iya. Oh, jadi pernah ikut lomba atau festival? Itu tadinya kan awalnya satu kota dulu per Iya. kota itu juara 1, tapi lombanya itu bukan aku yang meranin. Jadi ini nih habis jadi juara 1 terus adu sama SMA, kan ini satunya SMK dulu per SMK Iya. Kota Cirebon, terus yang kedua diadu sama SMA, baru itu lanjut ke provinsi. ya. Nah ini provinsi yang Batu Karang ini. Iya. Jadi yang pas lomba sebelumnya itu, yang pas kita dapat juara 1, itu bukan Tika yang meranin, cuman itu orang lain yang meranin, tapi Anak mereka One termasuk anak One Project gitu. Oh, iya. Iya. Jadi pas udah masuk yang pas lawan SMA atau SMK yang lain tuh, itu baru Tika yang meranin gitu.
Oke, berarti memang sudah ada prestasi nih ya di dalam One Project Alhamdulillah. sendiri. Oke, nah mungkin bisa lebih berkembang lagi, Ah, meningkat lagi. ah, Ada motivasi Insya Allah, buat ke insya arah Allah. sana? Motivasi apa ya? Ya tetap menurut aku ya, kalau misalnya kita harus hadapin tantangan ya kita emang harus cari tahu dan belajar gimana cara menanggulangi apa tuh Menanggulangi. Hah? Menanggulangi. Iya menanggulangi ya, menanggulangi tantangan itu supaya kita biar terbiasa dan kita punya pengalaman yang banyak gitu. Jadi jangan kebanyakan ngeluh, ya hadapin aja gitu. Oke, Cari solusinya. cari solusi dari setiap tantangan tadi ya. Ah. Oke, mau lanjut terus nih di One Project Oh, boleh. atau mungkin sambil apa namanya nulis naskah juga. Kalau selama ini yang nulis naskahnya siapa nih? Oh, bukan kita lah. Direktor dong. Direkturnya yang siapa? nulis. Pak Egi ya? Oke, nanti Iya. coba dikasih tahu juga caranya nih, mungkin ya bisa spill boleh. gitu ya. Gimana caranya menulis naskah. Karena ini juga penting loh ketika menjalankan sebuah project film gitu ya. Itu pasti harus ada naskahnya dulu. Setuju nggak? Betul, setuju. Setuju. Karena aku nggak bisa apa-apa tanpa naskah gitu. Nah, oke. Nah, mungkin nanti bisa belajar bedah naskah juga. Ya. Karena gini, biasanya ketika kalian disuruh untuk memerankan satu peran gitu ya. Pasti kan kita baca dulu nih Iya. naskahnya, nanti gimana percakapannya, gimana dialognya gimana. Nah, mungkin itu kalian juga bisa kasih feedback di situ. Ketika kalian mempelajari naskah, kalian juga bisa kasih feedback ke dalam naskahnya tersebut. Gitu. Nah, itu mungkin tahap atau proses belajarnya di sini ya. Iya, betul. Oke. Oke, itu tadi prestasinya ya dari One Project sendiri. Kalau Farel atau Tika sendiri pernah di luar One Project mendalami Belum pernah. seni atau sastra mungkin barangkali? Oh, kalau aku seni ada dance atau enggak nari. Tari ya? Oke. Cuman kemarin sempat kalah, belum menang gitu. Itu lomba apa kalau boleh tahu? Kalau nggak salah FLS 2N kemarin. FLS 2N. Dan kalah lah pokoknya karena aku baru tahu ternyata di situ nggak ikut cuknis banget gitu. Gitu. Jadi belajar dari pengalaman sebelumnya. Dan Harus. aku mau coba lagi untuk lomba tahun depan. Semoga aja menang, amin. Oke. Dan yang tadi juga One Project itu festival ya, festival film tingkat SMK, juara 1. Kalau nggak salah sih itu lomba pentas PAI ya. Oh, lomba pentas PAI. Lomba pentas PAI itu. Antara SMK dulu, Ya. Ya. juara 1, kemudian Itu langsung. Sama SMA. SMA, kemudian naik lagi ke Provinsi. provinsi Jawa ya. Barat ya. Luar biasa nih pencapaiannya dari rekan-rekan One Project ya, Iya, sobat betul. Stelsi Podcast semuanya. Mungkin Iya. kita bisa berikan apresiasinya di belakang layar nih. Oke, kita lanjut ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, Kita lanjut. ngobrol-ngobrol santai lagi. Masih seputar dunia seni peran, sobat Stelsi Podcast semuanya. Nah, menurut kalian sendiri, Ya. gitu ya, apa hal yang ingin dicapai baik secara pribadi gitu ya, maupun bersama One Project misalnya gitu. Ada target tertentu tidak yang ingin kalian capai? Ya ini yang bersama One Project Ya, atau pribadi aja? boleh dua-duanya? Dua-duanya. Untuk kalau misalnya untuk One Project, mungkin aku mau mereka untuk membuat karya lebih banyak lagi dan memenangkan beberapa piala, memenangkan beberapa lomba agar ya mereka terkenal gitu. Mungkin untuk pribadi sih ya Supaya jadi artis gitu. nggak niat jadi artis sih sebenarnya. Iya. Cuman aku mau emang ya udah jalanin hidup. Aku mau dapat kerja yang emang menghasilkan banyak uang. Oke. Kalau nanti dapat kerjanya jadi public figure atau jadi artis, Jangan. siap nggak nih? Aduh, gak siap. Belum siap soalnya siap. emang aku gak mau jadi artis sebenarnya Oke. gitu. Jadi apa aja nanti yang sekiranya bisa mendatangkan manfaat.
ya. Iya, betul Ya, betul. kalau Tika, Aku kayaknya juga sama kayak Farel, nggak tertarik di bidang gituan kayak artis, jadi public figure enggak. Soalnya Iya. nggak ada kepikiran ke sana sih awalnya juga. oke. Sampai sekarang ya paling baru kepikiran sedikit gara-gara meranin pemeran utama kayak gitu. Oke. Jadi memang tidak terpikir ke sana tapi sudah dapat inspirasi Nah. gitu. Iya, betul 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 betul. Oke. Nah, ini juga kan mungkin pesannya barangkali nanti kalian memang jalannya gitu ya. Jalannya nanti menuju ke arah dunia seni peran atau dunia entertainment gitu ya. Ini kan kalian minimal sudah ada pengalaman gitu. Sudah ada pengalaman di ketika masa-masa di sekolah gitu ya. Iya. Memproduksi film itu nggak gampang loh. Iya, betul. Bener nggak? Hmm. Pasti banyak tantangan, pasti banyak kesulitan, dan kita juga butuh penyesuaian tentunya. Oke, itu jadi target pribadi maupun bersama One Project gitu ya. Nah, mungkin sobat Stelsi semuanya nih, Stelsi Podcast semuanya, sebelum kita lanjut mungkin ya, nanti untuk sobat Stelsi Podcast semua yang ingin gitu atau mungkin mengikuti jejaknya Farel dengan Tika ya, nah maka kami menunggu nih sobat Stelsi Podcast semuanya untuk bergabung bersama SMK Telekomunikasi Sekar Kemuning Cirebon gitu. Nah, kita juga sedang melakukan PPDB ya, atau penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2024 dan 2025. Jadi nanti mohon bisa menghubungi nomor PPDB-nya di bawah layar ya, atau deskripsinya juga boleh ditampilkan nanti di bawah layar kita ya, supaya nanti Bapak Ibu atau teman-teman sobat-sobat semuanya yang ingin bergabung bersama kami di SMK Telekomunikasi Sekar Kemuning Cirebon bisa mendapatkan informasi seputar PPDB kita nih. Oke, kembali lagi. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Oke. ya untuk Farel dan juga Tika dari One Project gitu. Jadi boleh secara umum ya, atau secara apa yang kalian pikirkan gitu ya mengenai harapan. Jadi dari Farel dan Tika sendiri, apa harapan yang ingin kalian yang ingin kalian sampaikan, atau mungkin kalian punya cita-cita. Nah, boleh nih dibagikan di sini sedikit nih. Mungkin dari Farel dulu. Harapan aku pribadi? Ya. Oke. Harapan aku adalah untuk membuat orang tua aku bangga dan aku bisa menghasilkan banyak uang. Aku bisa beliin hadiah untuk mereka juga, bisa bayarin apapun buat mereka juga, dan pokoknya buat orang tua aku bangga. Dan semoga aja aku hidup dengan aman dan damai. Oke. Iya. Tuh. Dari Farel, kemudian dari Tika. Kalau jadi pemeran utama lagi, semoga bisa improve lah, lebih bagus lagi daripada yang sebelum-sebelumnya, dari yang 2 film ini. Sama paling masuk universitas yang aku mau. Oke, itu cita-cita ya. Dan memang biasanya ketika kita punya cita-cita ingin masuk ke suatu sekolah atau universitas, Iya. nah ini juga biasanya kita belajar juga nih dari kegagalan yang sebelumnya. Nah, mungkin harapan kita juga semuanya ya, Iya. supaya dengan adanya kita di One Project, atau mungkin Tika sama Farel juga yang sudah eksis nih, nah ini bisa jadikan pengalaman ini sebagai modal nantinya ya, modal untuk meraih kesuksesan di masa mendatang. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, itu mungkin ya bincang-bincang kita, podcast kita pada kesempatan ini dengan Tika dan juga Farel ya dari One Project. Ini adalah sebuah komunitas film, bisa dibilang dari rekan-rekan SMK Telekomunikasi Sekar Kemuning Cirebon. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, baik. Sebelum saya tutup ya, tadi saya buka dengan pantun dan kita akan tutup juga nih pakai pantun. Farel punya pantun barangkali? Oh, nggak punya. Oke. Menanam padi di ladang tandus, lihat gurita makan ikan paus. Supaya silaturahmi jalan terus, boleh dong kita kasih nilai 100 ya. 100 untuk Farel dan Tika. Dan untuk kita semua ya, khususnya dari rekan-rekan One Project yang
luar biasa sekali sudah memberikan apresiasi dan juga semangatnya untuk terus berkarya dalam tubuh SMK Telekomunikasi Sekar Kemuning Cirebon. Kita akan bertemu kembali tentunya di podcast-podcast selanjutnya dan tentunya dengan hal-hal yang lebih menarik ya. Dan kita tunggu juga sobat-sobat semuanya untuk bergabung bersama kami tentunya di SMK Sekar Kemuning Telekomunikasi di SMK Telekomunikasi Sekar Kemuning Cirebon. Saya Muhammad Reza Ramadan dan juga Farel. Ketika kita pamit undur diri, sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.